Ya, halo semua, selamat pagi. Selamat datang di podcast Cerita Industri, di mana kita akan mendengarkan langsung dari para alumni mengenai warna-warni kehidupan selepas lulus dari Teknik Industri ITB. Podcast ini dipersembahkan oleh Komunitas Teknik Industri dan saya, Anggita, akan membawakan cerita di hari ini. Pada episode perdana kali ini, kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu alumni TI Angkatan 1988, yaitu Bapak Hendra Mesa. Selamat pagi Pak Hendra, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mbak Agi. Alhamdulillah. Ya baik, jadi Pak Hendra ini adalah seorang trainer, kemudian konsultan di bidang HSE dan proses manajemen sistem. Jadi mungkin Pak Hendra bisa cerita sedikit Pak tentang Bapak begitu Pak. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Agi. Ya mungkin saya cerita aja ya, sejak awal dulu lulus. Jadi saya lulus tahun 94. Nah, beda mungkin sama teman-teman alumni TI yang lain ya. Saya lulus 94 tuh nggak kerja di mana. Saya dulu ikut sama dosen bantu industri kecil. Jadi selama 6 tahun saya bantu industri kecil di Bandung, Jawa Barat. Di bidang ilmu kita. Nah, terus sejak tahun 2000 saya baru mulai kerja formal ya di PT Alstom, Alstom Indonesia Jakarta, perusahaan Perancis kelistrikan. Sampai 6 tahun di sana. Terus tahun 2006 saya pindah ke Bandung, ke Pangalengan. Pangalengan ya, di Wayang Windu, geothermal power plant dengan stand energi. Saya tetap di bidang safety sejak awal ya, safety quality management system, HSE sama ISO. Terus tahun 2009 saya hijrah ya, ada info dari teman, saya pindah ke Abu Dhabi di perusahaan petrochemical. Ini bagian dari ADNOC ya, ADNOC itu Pertamina-nya Abu Dhabi. Saya dari 2009 sampai 2016, 7 tahun di sana. Terus tahun 2016 saya pulang lagi ke Indonesia. Saya kerja di IFF, PT Essence Indonesia, perusahaan food industry ya, yang buat essence makanan di Jakarta, pabriknya di Kerawang. Di sana sampai 2018 akhir. 2019 saya pindah lagi di Cargill. Cargill Indonesia tuh perusahaan agribisnis Amerika ya, perusahaan agribisnis terbesar dunia, cabang di Indonesia. Saya sebagai HSE country manager di sana. Karena Cargill punya plan di Indonesia ya, saya handle ada 8 plan ya, mulai dari Medan, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, sampai di Manado juga ya. Jadi terakhir kemarin saya keliling-keliling Indonesia, handle 8 plan di bidang HSE sampai akhir 2020. Nah, terus saya memutuskan untuk ambil ya retirement lah ya, udahlah, udah cukup. Mulai 2021 saya ingin mengabdikan ilmu saya ya, konsultasi training di bidang HSE. Itu mungkin singkatnya cerita saya Mbak Anggi. Baik. Wah, menarik sekali. Berarti pengalamannya sudah lebih dari 20 tahun ya Pak ya di bidang HSE ya Pak ya, dan safety. Nah, ada satu hal yang tadi sangat menarik nih para pendengar semuanya. Jadi Pak Hendra tadi kan sempat menyebutkan bahwa Bapak pernah bekerja di Abu Dhabi ya Pak ya. Nah, ini Iya. sesuai sekali dengan topik kita di episode perdana kali ini, yaitu tentang menggapai karir di kancah internasional. Nah, Pak Hendra nih tepat sekali nih sudah kita hadirkan di sini untuk berbagi kepada kita semua apa sih kiat-kiat untuk bisa menembus karir di kancah internasional. Nah, Pak Hendra sendiri 7 tahun kan Pak ya di Abu Dhabi. Nah, itu apa Pak yang Bapak lakukan sampai dahulu itu bisa sampai bekerja di Abu Dhabi, Pak? Oke, pertama ya. Jadi kan perusahaan di sana tuh nge-hire saya, dia lihat background juga. Memang karena background saya udah pernah kerja sebelumnya di multinasional di Indonesia ya. PT Alstom, juga oil and gas dan energi, dia juga lihat ke sana. Jadi pas kita nge-apply juga mudah. Terus yang kedua, saya baru tahu belakangan ternyata emang di sana pernah ada alumni ITB sebelumnya beberapa orang dan bagus prestasinya. Jadi dia pun lihat, wah track record-nya Leoni alumni ITB, bagus itu. Yang kedua, perusahaan itu emang orang Indonesia-nya banyak. Mungkin aneh di Abu Dhabi ya. Waktu saya ke sana itu ada 100 orang itu. 2009 itu. Nah, jadi dengan dasar itulah dia melihat, oh ya ini udah pas ya. Dan kebetulan waktu itu pabrik petrokimianya dia mau ekspansi buat pabrik baru, butuh orang banyak. Di-hire lah orang-orang dari berbagai negara. Jadi cerita dikit ya, Abu Dhabi itu, UAE, penduduk aslinya tuh hanya 20%.
Jadi 80% itu pendatang. Jadi kalau kita ke Dubai, Abu Iya, Dhabi iya, itu iya. orang Arabnya dikit, banyak orang asing segala macam ya. Nah, di tempat saya kerja itu Iya, iya. 40 kebangsaan, 40 negara yang kerja di sana di buruh petrokimikal itu. Dan hal menarik, orang Indonesia-nya banyak. Saya nanya-nanya kenapa? Kalau jadi ada sejarahnya gini. Jadi yang bosnya itu HR-nya, manajernya perusahaan itu dulu pernah sekolah di Amerika. Temannya tuh orang Indonesia. Mereka baik hubungan, terus ini ya pokoknya waduh hebat lah orang Indonesia tahu itu. Dia pulang ke Abu Dhabi menggabung perusahaan ini, dia ingat wah Indonesia. Sehingga pas dia nge-hire itu banyak dipanggil orang Indonesia. Jadi bayangin dari 40 negara itu orang Indonesia mungkin ada 10% coba bayangin. Nah, jadi Baik. pertama Banyak kenapa ya, saya Pak, ya? mudah karena kondisi itu. Yang kedua, dia lihat background juga. Saya emang sebelumnya pernah multinasional ya di Alstom, oil and gas juga di Istana Energi. Itu latar belakangnya sehingga dia bisa nge-hire saya di sana. Nah, terus yang kedua, emang saya dapat info dari teman. Ini perlunya pertemanan ya. Jadi saya dari perusahaan sebelumnya, jadi kita nggak bisa langsung gitu aja. Ada teman ya udah kerja di sana. Udah, ini ada ini nih, apply, oke. Terus gimana tesnya ini nih? Nah, itu satu hal yang penting juga. Pertemanan itu perlu. Karena pengalaman saya kerja selama ini, saya selalu dapat info pertama dari teman. Bukan hanya tentang program, tapi step-stepnya gimana nih. Itu mungkin bagi pengantar awalnya. Baik-baik. Berarti tadi memang sebenarnya secara background orang Indonesia sendiri itu sudah terkenal ya Pak ya, memang di luar negeri bahwa SDM-nya itu bagus, dan kemudian tadi Pak Hendra juga sangat menarik meng-highlight tentang koneksi ya, tentang membangun jaringan pertemanan, karena kebanyakan info-info untuk eh, kemajuan karir kita ke depannya itu banyak juga dikontribusikan oleh pertemanan itu. Baik. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak persiapan khusus yang Bapak lakukan untuk bisa berkarir di Abu Dhabi? Entah mungkin bagaimana Bapak mempelajari culture-nya, atau mungkin mempelajari ya hal-hal yang tidak ditemukan di sini begitu Pak? Iya. Yang pertama sih emang kompetensi ya, kompetensi diri kita. Jadi emang dia cari spesialis. Dan saya kebetulan saya spesialis bidang safety. Saya mendalami itu dan ada ya teknis-teknisnya apa ya, ilmu-ilmu dasar yang saya pahami. Karena waktu interview dia nanya hal itu, kebetulan saya tahu ya. Jadi tetap kompetensi kita harus ada juga. Kita punya spesialisasi apa keahlian kita, terutama itu. Terus yang kedua, sekarang kalau mau keluar terus kita harus punya ini sertifikasi internasional. Nah, waktu zaman saya dulu tuh kan mereka banyak butuh udah masuk aja pengalaman. Sekarang itu harus punya sertifikasi internasional. Apakah di bidang safety, bidang logistik, bidang apa kan ada tuh sertifikasi ya. Iya, Itu iya. internasional, ada tesnya. Sekarang rata-rata seperti itu. Jadi kalau mau kita mau keluar itu, kita punya apa keahlian spesialis kita, cari sertifikasi internasional, pengalaman kerja di sini, itu akan memudahkan. Yang kedua sebenarnya sebelum keluar bagusnya kita di Indonesia kerja di perusahaan asing di Indonesia. Setidaknya itu udah ada gambaran, itu akan lebih mudah. Karena banyak juga saya perhatikan teman-teman tuh yang keluar tuh bukan kayak gini, tapi dia kerja di perusahaan asing di Indonesia di sini, dipindah tugaskan di ke negara lain, di perusahaan itu juga. Jadi itu bisa juga seperti itu ininya networknya. Terus yang kedua emang kampus KITB harusnya bisa juga bagi ya, itu saling nge-backup karena saling info. Karena saya lihat teman-teman saya cerita ya, orang Filipina atau India gitu. Rata-rata kayak gitu mereka itu. Jadi mereka tuh udah teman nih, adik kelasnya siapa gitu ya, tarikin sana ini. India tuh kayak gitu sama Filipina karena tuh mereka kuat, saya saling bantu ininya, keahliannya. Nah, terus yang kedua ya standar lah, bahasa Inggris segala macam tuh harus kita siapkan. Tapi yang utama tuh sebenarnya kompetensi. Nah, bahasa Inggris saya mau cerita dikit ya. Rata-rata orang kita tuh kejebak bahasa Inggris tuh karena kita belajar grammar yang kaku. Padahal bahasa Inggris tuh harusnya yang bebas conversation. Saya ketemu teman orang Filipina, orang India, orang Mesir mana-mana. Itu berantakan grammarnya. Tapi nekat mereka ngomongnya. Ya saya mesti apa? Oh, baik. Akhirnya lancar. Orang kita kan kalau ngomong diajar bahasa Inggris dulu ya. I want go to school. Nah, Akhirnya terhambat. Nah, jadi kalau mau orang yang mau keluar itu, bahasa Inggris harus berani. Jangan terlalu textbook itu. Salah satu caranya saya mau bilangin ya. Tandanya kalau udah bisa bahasa Inggris, kalau lagi mimpi ngomongnya bahasa Inggris. Nah, itu udah bisa bahasa Inggrisnya. Jadi itu kedua. Terus networking, kompetensi tetap kita harus ada, kompetensi kita nggak bisa buat. Jadi bukan koneksi ya, kompetensi itu walaupun sama-sama ITB dia punya keahlian, punya sesuatu hal yang diinikan. Nah itu
Nah, terus yang lain adalah budaya, persiapan budaya. Jadi cerita saya menarik waktu ke sana itu dia budaya. Itu banyak orang-orang kita tuh udah sebulan sana balik lagi tuh nggak betah. Kenapa? Karena secara mental kita nggak siap. Mental kita kan masih pulang kampung ketemu ini. Masih mental ini. Nah, jadi kalau mau keluar negeri harus kuat mentalnya. Jadi kalau maaf ya, kalau masih anak mami, yang dulu lah. Itu pasti nggak betah itu. Jadi kita siapkan mental pas di luar. Nah, dari sana pun kita mental itu maksudnya gini. Kita bertahap ya. Kayak pengalaman saya dulu kan saya kerja di Bandung ya, terus pindah ke Jakarta. Di Bandung kan kita ketemu orang-orang sini, orang Sunda apa. Jakarta saya ketemu orang-orang Batak, orang Padang, orang apa kan. Kita berubah nih bagaimana menghadapi mereka itu. Betul. Saya belajar. Kebetulan bahagia, saya dulu di TEK itu paling suka pelajaran psikologi industri itu sama sosiologi. Pelajaran yang dicuekin. Saya jadi belajar. Nah, jadi pas saya ke Bandung ke Jakarta saya belajar, oh, ngadepin orang Batak kayak gini, ngadepin orang Padang, orang Madura, orang apa, caranya beda-beda kan. Orang Jawa pun beda, Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Gimana ngadepin mereka kan? Betul. Nah, dari sana saya pernah belajar. Nah, terus pas proyek di sini pun saya ketemu tuh ada orang Jepang, orang Jerman segala macam. Saya juga belajar, oh, ternyata untuk tiap itu beda-beda pendekatannya. Saya belajar ya pas di Jakarta ya. Nah, sehingga pas saya ke Abu Dhabi, ketemu orang berbagai bangsa, saya belajar juga akhirnya. Oh, beda. Sama orang Arab kayak gini, sama orang Eropa gini, orang Australia sama New Zealand aja beda kelakuannya itu. Kebetulan waktu saya di Pangalengan itu kan geothermal. Itu banyak orang New Zealand ininya. Saya baru tahu New Zealand sama Australia aja kelakuannya beda. New Zealand itu lebih sopan, lebih apa? Australia itu agak berangas lah gitu. Contoh itu. Sama seperti orang Kanada sama Amerika. Kanada itu agak lebih apa? Amerika jadi kayak gitu ya. Sampai Inggris sendiri. Nah, ini Mbak Agi dari Scotland. Saya pernah ketemu orang Scotland. Orang Scotland itu kan sombong gitu kan. Mulai daripada Inggris kan. Walaupun ngomongnya tuh ngomong kayak bahasa Inggris kumur-kumur tuh orang Scotland. Saya dipahami. Setuju, Pak. Nah, iya kan? Dari sana lihat, oh iya. Jadi ini lucu waktu saya ketemu ada orang Scotland di sana gitu ya. Kan kita ngobrol-ngobrol udah makan siang. Ngobrol-ngobrol tentang ini sepak bola aja biasa gitu. Oh, ini gitu. Pas saya bilangin ini ke sebelah saya Inggris marah dia. Oh, jadi emang sampai segitunya gitu ya. Oh. Nah, jadi kita harus paham, oh kayak gini karakternya, saya coba belajar. Nah, dari sana kita komunikasi pun disesuaikan. Orang dengan ini gimana, dengan ini gimana. Nah, dari sana akan match juga, kita akan bisa pas di sana sesuai, karir kita pun bagus. Jadi itu penting. Yang kedua itu adalah kita harus memahami karakter orang lain. Yang itu sebelum itu, tapi kita harus paham juga dari kita sendiri. Nah, ini karena kita pun beda-beda ya. Saya orang Bandung, orang mana beda. Kita harus pahami bagaimana karakter saya. Lihat aja bagaimana kelakuan bapak ibu kita, keluarga kita. Itu karakter kita. Terus kedua, gimana karakter orang Indonesia. Nah, terus dari sana pas di luar, gimana berhadapan dengan orang lain. Kita tahu juga gimana cara menghadapinya. Nah, ini saya cerita gini. Waktu saya dulu di Abu Dhabi kan saya handle project. Terus saya sebagai safety officer. Saya kan kayak yang buat disiplin orang kontraktornya tuh di berbagai negara, ada 50 negara dengan berbagai kelakuannya gitu kan. Nah, saya melihat, oh beda nih. Sama orang India harus kayak gini, sama orang Inggris gini, orang Italia gini, orang Amerika beda-beda kelakuannya. Dari itu semua, ya gini, pas awal-awal saya kagok juga pas pertama do proyek ya. Dari sana saya belajar, oh ternyata harus pakai cara juga, nggak bisa sembarangan gitu. Kita nggak bisa memperlakukan, maaf ya, orang Italia seperti gimana kita ngomong sama orang Sunda, ya beda kelakuannya gitu. Kalau kita kan kalau sambil ngomong-ngomong kan sambil nyengkesan hehehe gitu. Saya pernah dimarahin, Hendra, why you talk like that? Bagi mereka tuh ngomong sambil cengengesan tuh nggak sopan. Kalau kita kan biasa ya di Bandung, punten apa kayak gitu ya, ngomong cengengesan biasa. Pas di sana saya dimarahin sama atasan saya, Hendra, itu nggak sopan kayak gitu. Oh sahabat, oh iya ya. Bagi orang tertentu tuh nggak sopan kayak gitu tuh, ngomong sambil cengengesan ya. Udah, oh saya harus kayak gini sama dia gitu. Saya jadi belajar gitu. Nah, dari itu semualah akhirnya kita bisa siap ya di sana. Oh, saya al-masab. Banyak teman-teman akhirnya nggak siap dengan kayak gitu, agak konflik segala macam, ada akhirnya pulang apa segala macam. Oh, pokoknya inilah karena dia terlambat untuk belajar tentang orang lain, gimana berkomunikasi. Jadi komunikasi itu kan hanya bukan yang ngomong bahasa Inggris, tapi how to apa ya? Kalau itu
komunikasi itu kan ada dua ya, bahasa sama apa tuh? Kalau psikologinya itu kan ya pergaulan lah. Nah, pergaulan itu penting juga. Itu mungkin bagi, maaf kepanjangan juga saya ceritanya. Mhm. Iya, iya. Menarik, Pak. Jadi sebenarnya kan kalau dari cerita Bapak, semuanya learning by experience ya, Pak ya. Iya, Jadi iya. Bapak memulai dari waktu masih di Indonesia, sudah kerja di perusahaan internasional, multinasional, kemudian ketemu banyak orang di situ, setiap harinya selalu belajar bagaimana menghadapi orang lain gitu. Nah, tapi tadi saya tertarik tuh pada saat Bapak bilang bahwa ya kalau kita mau berkarir di dunia internasional ya harus meninggalkan karakter-karakter yang Ya, keindonesiaan sekali. Nah, itu iya, iya. apa aja tuh Pak kira-kira yang Bapak maksud dengan karakter Ya, keindonesiaan itu? ya, jadi memang ada beberapa karakter yang, jadi saya cerita sedikit ya. Mm-mm. Secara sosiologi bangsa ya, dari timur sampai barat itu, barat lah Eropa, Amerika, sampai timur tuh Indonesia, Malaysia, Cina itu. Karakternya itu berbeda. Karakter timur itu feminim, kata orang tuh. Barat tuh maskulin. Maksudnya apa? Feminim tuh banyak pakai perasaan, Iya, feeling. iya, iya. Kalau ini tuh pakai rasional, Amerika, Eropa gitu kan. Nah, itu kan. Nah, kita yang perlu tuh ya, kita kalau mau keluar lagi harus kurangi karakter baper. Maaf ya, baper ya. Baper Kita ya. suka bawa perasaan. Nah, Iya, kita iya. jangan main feeling gitu ya, perasaan segala macamnya itu kita ambekan apa ada mau itu janganlah, dibuang lah kayak gitu ya. Terus yang kedua tuh kita kan suka bilang, oh apa ya, oh mudah-mudahan dimaafin, nggak bisa gitu. Kita jangan, aduh punten ya, maaf ya, nggak bisa, harus dibuang gitu. Dari awal kita jangan berbuat salah. Tuh. Baik, baik. Yang kedua ya ini profesionalisme. Ya jangan terlambat, misalkan terlambat kan, suka terlambat, suka ngaret, suka apa, yang gitu itu harus dibuang gitu, karakter seperti itu. Karena di luar itu, di Indonesia mungkin masih dimaafin ya bos kita, oh maaf, oh ya punten, oh nggak apa-apa. Di luar negeri udah, sekali udah terlambat udah out, mereka tegas kayak gitu kan. Iya, iya. Nah itu harus kita buang. Profesionalisme di luar gitu kayak gitu, hilangkan baper apa gitu. Walaupun kata orang kita agak sombong ya, apa boleh buat karena kita sesuaikan seperti itu kan. Profesionalismenya. Jadi saya cerita dikit, kita pernah meeting bareng tuh. Kan di pabrik sana kan kalau pagi suka morning meeting kan. Orang berbagai bangsa itu meeting. Iya. Nah saya ikut sana. Itu kan kita suka diskusi meeting gitu ya. Sekali waktu dia manajer saya, woi Hendra, wah marah-marah sama saya di tengah meeting. Kita kan mangkal kan, wah kita dendam, wah kayaknya, wah kayak gitu menghina saya gimana ya. Kita kan orangnya saya pendendam, wah itu loh, gue apain lah gitu ya. Wah kita udah marah. Besok ketemu lagi, hei Hendra, biasa aja deh. Udah lupa dia. Paling kita masih dendam kan. Bagi dia mah cuek aja, kemarin masalah udah biasa aja. Wah, nah dari sana kita harus menghilangkan dendam, jangan dendam, karena itu feeling kita kan. Yang kedua, kan kita lagi meeting ya. Orang Indonesia itu kalau masalah gini, kalau kita debat kan, oh debat, kita tuh disudutkan, kok kamu, kita tuh terbawa emosi. Kamu disalahin, oh kamu kenapa salah ini terlambat ini apa? Kita ke emosi, langsung kita defense. Wah enggak salah, wah langsung pakai bahasa Inggris. Kita emosi, no no I'm not wrong, wah pokoknya gitu. Nah udah emosi gitu, udah down, akhirnya kita rasional kita nggak, jadi akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan solusi. Orang udah bilang, wah kamu mah apa defense apa hanya cari ini aja lah, tidak cari alasan gitu ya. Iya, iya. Nah itu bedanya teman sebelah saya orang India. Orang India itu, ini salah satu kelebihan mereka ya, emang pintar ngomong mereka. Kalau dimarah-marahin tuh, wah, yes sir, gitu aja dia. Yes sir, dia diam gitu ya, yes sir, oke oke. Udah selesai, yes, baru dia bicara, oke sir, dia tenang bicaranya, oke wah bicara, oh oke dipercaya, oh. Sehingga rata-rata di sana itu orang kita tuh kalah karyanya sama orang India, sama Filipina, karena mereka gitu, pintar ngomongnya, tenang dan gak bawa emosi. Iya, iya, iya. Kita udah ke emosi duluan, udah ngaco mikirnya. Nah itu mungkin sedikit ceritanya Mangga. Baik, baik. Wah, menarik ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara berkarir di dunia internasional itu memang harus siap untuk belajar tentang orang lain juga Pak ya. Apalagi dari Iya. yang berbeda bangsa, karena ya dari mereka juga kita bisa belajar untuk ya bagaimana beradaptasi dengan lebih baik gitu. Nah, tapi saya penasaran nih Pak. Tadi kan kita ya sudah tahu lah ya kalau mau berkarir di dunia internasional tuh pasti bahasa Inggris harus bagus ya. Nah, tapi kira-kira ada lagi nggak sih Pak selain harus bahasa Inggris bagus yang harus dipersiapkan mengenai komunikasi Pak?
Jadi gini, itu kan bahasa salah satu, tapi ada komunikasi non verbal ya. Kita harus paham. Jadi budaya-budaya tertentu, misalnya orang Arab gimana, orang Inggris gimana gitu ya. Itu budaya-budaya seperti itu minimal kalau saya belajar sana kita minimal kita tahu lah sapaan singkat ya. Kaif halak, komo está, sama apa itu minimal kita tahu ya, kaif halak itu kita tahu. Yang kedua kita harus tahu nih budaya orang Arab gimana, orang Inggris gimana. Jadi kalau misalnya sama orang Inggris sama bercanda ya udah biasa gitu ya. Nah, orang Arab beda lagi kan. Orang Arab tuh satu hal, kalau kita kan biasa pegang-pegang kepala. Orang itu nggak sopan pegang kepala itu. Atau apa ya. Atau gini sendawa, gitu ya. Bagi kita biasa. Bagi negara lain, sendawa tuh nggak sopan itu. Pas lagi makan, kita kan biasa. Bagi negara, Masya Allah, saya marah dia. Nah, jadi kita harus tahu juga apa namanya tuh, apa bahasa Inggrisnya, itu tuh karakter, apa ya, kelakuan khas tiap bangsa kita harus pahami. Jadi pas komunikasi dengan mereka kita tahu, walaupun kita bahasa Inggris tahu. Jadi misalnya kalau kayak dengan pengalaman saya dengan orang, contoh orang Jepang lah, Jepang kan sekitar senioritas kan, yang misalnya gini-gitu apa gitu ya, mereka senang gitu kan. Kalau sama Amerika, Inggris itu enggak sih udah, kita fresh aja gitu kan. Mereka nggak suka digitu-gitu, malah dipanggil Mister nggak suka. Kayak gini. Jadi berhubungan dengan atasan kita, atasannya misalnya orang Prancis ya, siapa? Orang Prancis kayak gini caranya gitu ya. Terus sama orang Italia. Pengalaman saya misalnya emang Italia sama Prancis sama Spanyol nih. Dua ini kelakuannya waduh agak gitu. Dan khasnya ya, kalau orang Italia itu ngomong tuh pakai wajah malah jadi apa ya? Jadi wajah tuh ngomong dia ada tuh. Jadi ada semacam lidah apa tuh udah mimik wajah tuh ekspresifnya. Dengan Italia kayak gini, Spanyol kita paham nih. Versinya gimana gitu. Jadi nggak datar-datar aja gitu kan. Nah, ada satu lagi itu Jerman. Kalau Jerman nggak jelas Jerman tuh. Setelah Jerman clear kan, Jerman seperti apa gitu kan. Jepang, saya belum tahu sekarang ya, baru-baru kan banyak Cina sama Korea ya. Saya belum tahu karakter mereka tuh ya sama tapi agak lebih kalau Jepang kan masih agak lebih, saya nggak tahu Korea sama Cina ini agak apa, Cina kan banyak ya. Kita harus belajar juga. Tapi intinya selain bahasa dan kita harus tahu dikit lah bahasa-bahasa mereka, sapaan aja sih. Saya pun biasa kalau waktu di sana kan kita saling ini aja menyapa gitu. Pakai bahasa ya, como está. Mereka pun hargain, "Hey Hendra, what's good morning Indonesia? Selamat pagi." Akhirnya mereka bilang, "Hey, selamat pagi." Nah, yang kedua, kita harus hilangkan perasaan ini inferior. Kita kan di Indonesia suka nganggap orang bule itu tinggi, orang Indonesia rendah. Di luar negeri pun kita gitu. Yes, sir, yes. Dia marah. Kok kamu begitu? Malah kita direndahin. Dia sukanya kita sama. Udah, akhirnya kita sama aja. Sama siapa? Orang kita merasa ini gak sombong ya. Kalau di sini, kita mungkin dia gak sopan, tapi sana enggak. Sama orang Arab juga, kafalak dia, mereka senang gitu. Kalau kita gini kan duduk-duduknya, sir. Mereka kita malah, jadi kayak budak gitu. Jadi selain bahasa, budaya kayak itu, ya kita harus paham dikit minimal dengan bos kita, rekan kerja atau partner kita. Kita bersikap. Pengalaman saya, salah satu banyak masalahnya itu berhubungan sama orang India. India tuh emang susah ampun gitu ya. Kalau kita di sini tahu ya, maaf ya, orang Padang, saya orang Padang orang Padang ya. Orang Padang nggak tahu gitu. Orang India itu lebih lagi tuh. Tapi ternyata ada triknya gimana ngadepin orang India. Saya nggak tahu ada triknya tuh ngadepin orang India. Akhirnya bisa juga gitu. Jadi selain bahasa kita harus paham juga itu bagaimana komunikasi dengan orang lain, kultur mereka. Itu Magi. Baik. Wah, menarik sekali nih Pak diskusinya. Nah, mungkin tadi kembali sedikit Pak ke kompetensi nih Pak ya. Nah, kalau kita bicara bidang-bidang gitu Pak ya, bidang-bidang yang sering sekali banyak orang Indonesia yang berkarir di internasional dan relatif jalurnya mungkin lebih gampang, itu kira-kira bidang apa sih Pak kalau menurut pengamatan Bapak selama ini? Jadi gini Bagi, emang perusahaan luar negeri itu kan melihat juga karakteristik berbagai bangsa itu beda-beda gitu ya. Dan dia melihat orang yang satu emang di bidang produksi, operator segala itu orang kita kan rajin kerja apa segala macamnya. Level-level yang lain tuh kayak level engineering itu akhirnya banyak orang India sama kenapa itu kita kurang bisa ngomong bagus gitu kan. Nah jadi kalau produksi, operator apa segala macam tuh kepake kita ya. Pengalaman di Timur Tengah ya, di Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Oman segala macam. Emang banyak tuh kayak perusahaan petrokimia gas orang ada operator di pabrik petrokimia dari gas segala macam banyak sana. Juga perawat. Kalau mereka tahu perawat bagus ini saya. Jadi dia lihat dari sana.
Nah, tapi sekarang udah mulai banyak juga. Jadi saya pikir kita bisa kembangkan IT juga banyak kita IT. Jadi tetap ada kompetensi yang khas dari kita. Tapi kita bisa lihat di negara kita mau kemana ya, satu negara kita lihat di negara itu orang Indonesia udah banyak kerja di bidang apa, itu akan lebih mudah bagi kita. So, kalau kita jadi sesuatu yang baru di suatu bidang yang orang Indonesia belum ada, perusahaan pun akan lihat nih, wah ini anaknya gimana gitu ya. Jadi kalau menurut saya sekarang terbuka semua aja, bisa logistik apa segala macam. Tapi kalau tanya saya, pengalaman saya produksi kayak ini. IT pun sekarang udah lumayan kok banyak ininya. Itu Magi. Menarik ya Pak ya. Jadi memang komunikasi itu penting sekali ya Pak ya, karena kalau yang bidang-bidang yang selama ini Bapak amati itu kan lebih ke arah ya mungkin bisa kita sebut padat karya gitu Pak ya. Tapi kan di satu sisi orang Indonesia sebenarnya juga pinter-pinter dan ya punya banyak hal yang mungkin belum ditunjukkan kepada dunia, dan masalahnya adalah komunikasi itu mungkin harus ditingkatkan supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Baik, sayangnya 30 menit kita sudah hampir habis nih Pak. Jadi mungkin sebagai pesan-pesan untuk para pendengar Pak, terutama adik-adik mahasiswa atau rekan sesama alumni yang baru lulus, nah mungkin ada yang pengen suatu saat untuk berkarir di dunia internasional. Nah Pak Hendra ingin kasih pesan apa nih Pak untuk teman-teman kita? Oke, baik. Yang pertama, emang kita harus pilih ya, kita mau spesialisasi kita apa, bidang apa, yaitu ambil kompetensi itu. Siapkan sertifikasi ya, jadi bukan hanya sekedar ijazah kuliah, ada sertifikasi kalian kita itu sana. Bahasa udah jelas juga ya, bahasanya harus bagus itunya. Dan khusus untuk bahasa, kalau bisa conversation gitu ya, kita jangan hanya belajar yang grammar, conversation itu penting sekali untuk ininya. Terus yang kedua networking, jadi kita coba lihat di mana negara-negara minimal sih ada ini ya, ada alumni ITB atau minimal orang Indonesia di sana, itu kan lebih mudah. Jadi kita harus tahu juga pertemanan, ini adalah perlu pertemanan, bukan hanya teman kuliah, teman SMA, terus tetap kita jaga. Ini satu hal yang ya anak ITB kan suka ini ya, single factor enggak, kita harus punya pertemanan. Networking itu penting sekali. Dari sanalah kita akan ini. Dari sana kita akan bisa dapat informasi keluar. Terus ya tetap kita nggak bisa langsung lulus kuliah keluar, enggak sih, tetap kita di dalam dulu pengalaman internasional di sini, nanti di sana akan lebih mudah untuk keluar. Itu mungkin dari saya Magi. Oh satu lagi sebelum lupa ya, hilangkan inferioritas bahwa kita bodoh apa enggak, kita pinter, orang Indonesia pinter, kita rendah enggak, kita sama, itulah. Nah itu satu Pak, hilangkan mental itu, kita harus mental sama. Kalau bahasa Minangnya, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hilangkan mental itu, kita pintar, kita bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita udah inferior, wow, susah itu. Itu lagi. Mental Pak ya, berarti intinya Pak ya. Mental penting. Ya, mental siapkan juga. Untuk kita jangan memandang rendah diri sendiri. Ya mungkin selama ini kalau di Indonesia ya ada anggapan bahwa semua orang harus rendah hati, tapi rendah hati itu kan bukan rendah diri ya Pak ya, berbeda ya. Jadi kita rendah hati itu boleh, tapi rendah diri ya tidak boleh ya, harus dijauhkan. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya, sungguh sangat menginspirasi sekali cerita-ceritanya, dan pastinya juga bisa memberikan motivasi kepada para pendengar kita. Terima kasih Pak, semoga sukses selalu. Dan untuk para pendengar podcast Cerita Industri, terima kasih sudah bersama kami di episode perdana kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya dari podcast Cerita Industri. Sukses selalu, ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih banyak Manggi.